menduplikasi sebanyak mungkin, sebisa mungkin. Jadi menduplikasi seorang Kang Fajar. Iya, mindsetnya. Jiwa Kang Fajar, mindsetnya itu diterapkan pada seorang Kang Edi Kusugiarto alias Ogot. Tantangannya dipaksa disiplin. Disiplin ya. Gak bener gak gaya militer. Dia lebih militer dari saya. Dia lebih militer. Pantesan dia lebih cepat ya. Ngomong-ngomong cepat, cepat. Aduh. Disiplinnya kalau boleh tahu tuh disiplinnya seperti apa sih? Kayak misalkan mungkin datang ke tempat kerja itu harus gak boleh telat 5 menit sebelum. Iya, standar lah, disiplin standar. Cuman itu bisa menentukan karakter seseorang. Oh, oke. Saya beberapa terakhir ya gue ya, kita mengeluarkan satu orang yang memang tidak bisa disiplin. Ya udah dicoba untuk disiplin tapi nggak bisa ya, berarti dia nggak mau kan, nggak mau ikut tim di kita, ya udah. Intinya itu. Contoh tidak disiplinnya seperti apa? Banyak, datang telat, terus waktunya kerja ya memang harus kerja kan gitu kan, kita nggak boleh. Kerja sama main HP gitu mungkin. Ya mungkin HP bisa tapi kan harus fleksibel, nggak terus. Iya, tapi bukan WhatsApp, main Mobile Legends. Parah. Ayo nggak bisa diganggu itu. Intinya itu. Bisa lanjut lagi Bang Ogat. Selain itu. Ya belajar fokus. Emang dulu kan cita-cita mau jadi pengusaha. Jadi abri itu dipaksa. Nah ini mantap nih. Ada sejarah. Biarkan Kang Obat berbicara. Obat mau masuk abri, cuman pas nyampe gerbangnya, kelihatan kok serem gitu. Serem apanya? Bisa. Auranya beda. Aura ini apa pendidikan abrinya Coba gitu. sambil lihat ke kawan-kawan kita. Kamera. Takut ada yang pengen lihat ya. Ya ini Terus gimana? Ya Terus kan dulu serem cuma- nggak? Jadi nggak jadi gitu mau Balik lagi, mau balik mau ngapain? Waktu itu baru nyampe gerbang ya? Nggak gerbang doang. Ini yang nggak kalian tahu nih sebelumnya, Kang. Ogot datang ke saya. Pertama gabung sama saya nggak gaji sama sekali. Wah, Wow. jahat. Iya, serius. Karena saya nggak mampu gaji. Oh. Pada saat Dia itu saya- memang mau belajar ya. Nah, poinnya ya saya nggak bisa gaji, terus kata dia ya udah nggak apa-apa, yang penting saya kayak orang pesantren aja, dapat ilmu, dapat makan. Kasih lah ya makan mah ya. Tapi di awal memang pakatnya udah seperti itu, dan Ogot pun datang memang Kang Fajar, gue pengen belajar. Ya, cuman kalau ada lebih ya saya kasih. Tapi nggak ada gaji tertulis, bukan tertulis ya tertulis dengan tulisan juga. Nggak dipatok. Nggak, ya. nih lu besok dapat segini ya, nggak. Tapi kalau harian rokok kayak ada, tapi ya, bulanan dia butuh apa juga kalau saya ada. Jadi Beberapa bulan lebih ya. banyak kebutuhan daripada gaji. Tapi justru Malah dari besar anjir itu. Kebutuhannya malah besar. Tapi justru dari situ dilihat kalau wah ini visinya jelas pengen usaha di baksoin atau apa yang dilihat dari Kang Fajar sampai sekarang kayaknya dipanggil ke frame ini kayaknya jadi salah satu. Ya karena memang cuman dia yang tinggal tersisa di sini. Gak ada lagi, yang lain udah pulang. Nggak, intinya itu. Intinya pertama saya kenal dia kan dari TK, SD, SMP itu satu dari TK. Memang nggak temenan dekat, TK pun ya teman biasa. Tapi sempat musuhan kan? Pernah gue deh. Sekarang juga lagi musuhan nih. Cuma gitu kan karena apa namanya punya visinya generasi milenial ya, bukan generasi Z ya. Kalau generasi Z kan sekarang. Jadi gini harus gini. Ada yang kerjaan harus diringkas ya, harus diringkas juga. Nggak monoton karena Pak Joni itu mindset kolot, ya kan, mindset kolot. Jadi ya dia dulu dia nggak mau ngelepas warung. Dulu dia nggak mau ngelepas warung, harus ada dia ya. Maksudnya ngelepas tuh harus Dia seharian di situ. Oh. Seharian harus di situ. Ya saya harus rubah mindset seperti itu. Karena McD pun bukan orang yang jaga. Yang punyanya bukan jaga di McD. Iya. Itu harus dirubah mindset seperti itu. Ya, intinya itu aja. Itu ini anak muda banget sih ya, maksudnya kenapa melakukan hal seperti itu? Gua rasa karena kalau waktu lu habis di lokasi, lu nggak sempet tuh memikirkan jadi apa nih ke depannya, improvisasi apa lagi gitu, makanya Kayaknya ahlinya nih Bang Kang Ipung. enggak juga sih, cuman sering baca di Oh iya. Facebook. Ada yang bikin status di Facebook kayak gitu. Gua ikutin Gitu. aja. Bener Kang Ipung, bener itu. Intinya itu. Jadi memang makanya gue lihat
Nah ya sekarang nggak tahu ini mulai di ruko ini setelah dipegang Kang Fajar atau memang Iya. Oh setelah dipegang Kang Fajar ya, jadi memang nekat lah kita sewa ruko gitu kan. Dan termasuk mungkin ada menu-menu tadi saya lihat ada menu-menu yang lain selain bakso kayak mie ayam. Iya, manfaatkan tempat juga lah. Lele ya, pecel lele, pecel ayam gitu. Itu pun improvisasi dari Kang Fajar ya. Iya. Ya tapi ya tetap harus persetujuan Pak Joni karena saya bilang dia komisaris ya. Gitu. Yang lebih tahu lah ya. Kalau di RUK tuh berarti dia dewan pengawasnya, jadi tetap. Ini bagus kalau gue lihat dia seimbang. Jadi jiwa mudanya untuk berkembang gitu dipraktikkan, tapi dia tetap ada batasan. Siapa yang batasi adalah orang tuanya, di mana yang memang lebih banyak pengalaman. Betul Kang. Nah, gue rasa kalau bisnis seperti ini Kang Jack, jiwa muda yang istilahnya berkobar gitu kan, semangat untuk berkembang, tapi ada dibimbing sama orang tua yang memang jadi lebih banyak pengalaman, punya mentor sendiri ya, akan lebih terarah gitu perkembangannya. Jadi mungkin pesan dari orang tuanya sendiri khususnya dalam bidang bisnis yang sama yang telah digeluti oleh Pak Joni sendiri itu kurang lebih berarti kan lebih dari 20 tahun pasti. Minta rokok Kang. Ya sok mangga. Ngobrol santai kan? Iya ngobrol santai. Sambil minum. Jadi saya nggak ngajarin. Kenapa kita perlu seorang mentor dalam bisnis itu ya pada saat kita down. Bahkan di sini yang tadi Kang Fajar bilang, bahkan untuk menambah menu saja, nambah menu doang itu dia perlu izin dari harus sang Pak Joni sendiri. Padahal sebenarnya kan decision maker dia. Ya, tidak semua orang yang datang ke sini atau dengan pasangannya, dengan keluarganya, mungkin dia suka dengan menu yang lain. Kita bisa menjual nama bakso Joni tapi isinya segala macam. Gitu. Itu saking dia kepercayaan sama orang tuanya, itu bukan hanya menambah menu loh, tapi betul. sampai menambah takaran garamnya dia harus nanya. Anjir, nggak gitu kan. Itu pasti ya, segitu ya. Pasti ya. Karena tapi ngomong-ngomong gini, Kang Ipong tadi saya udah coba cicipin ya, baksonya itu memang khas ya, khas. Jadi ada rasa tersendiri. Saya bukan promo ya, tapi ini sharing pengalaman saya yang barusan saja nyoba tipis, nyoba rasanya pas dari ini. Jadi kalau buat teman-teman yang penasaran datang aja ke Bakso Joni Ciapus. Yang alamatnya di mana Kang Fajar? Jalan Cikaret. Jalan Cikaret. Ruko 105A. Nah, Nomor 105A. Oke. Buat teman-teman mungkin barangkali yang di Google Map ada. Di Google Map juga Tadi ada. gue juga sebenarnya nggak tahu tempat ini, gue datang sini pakai Google Map dan ternyata alhamdulillah jaraknya nggak terlalu jauh ya. Gue tadi berangkat dari Pajajaran kan. Dari kantor. Yang dari Lodaya. Oh, dari Lodaya. Dari tempat teman gue dari Lodaya ke sini itu cuma 15 menit dari sana. Alhamdulillah tidak macet. Tidak macet, mungkin jamnya juga pas ya. Nggak tahu ya, mudah-mudahan coba aja dulu sih. Akses gampang sih, akses gampang. Insya Allah gampang. Nah, Angkot juga dong. Nggak hidden tracer kok, nggak tempat tertentu. Dan di sini tempatnya di ruko-ruko jadi mudah ditemukan. Dan di depan tadi ada plan ya. Ada. Ada plannya juga luas. Lahan parkir juga cukup luas. Nanti mungkin sebelum kita bubar, walaupun agak gelap, coba kita shoot sedikit lah di sana. Seperti itu. Nah, next mungkin tadi kendala-kendala ya pastinya yang namanya bisnis itu pasti ada kendala. Pasang surut. Teman-teman pun kalau misalkan yang namanya bertemu kendala saat membangun sebuah bisnis, ya hantem aja dulu gitu. Dulu jangan ada masalah sedikit ya langsung nyerah gitu. Bagus-bagus kalau kayak Kang Fajar ada mentor. Jadi ketika jatuh masih bisa curhat gitu ya. Iya betul. Masih bisa curhat, masih bisa dikuatkan. Gue pakai bahasa curhat karena ini kayaknya sobat ambiar. Iya benar. Woi, Dari kawannya sobat ambiar. tapi hatinya nggak ambiar ya. Lagi ambiar. Lordnya udah duluan. Boleh dalam kehidupan ambiar tapi dalam berbisnis ada masa sendiri, jangan langsung ambiar. Profesional. harus profesional. Jadi kayak gitu. Yang namanya bisnis tuh pasti lu mengalami banyak sekali kendala. Kendala itu macam-macam. Bahkan dari yang tidak terkira, dari teman dekat sendiri ya Kang ya tadi ya. Oh iya. Dekat gitu. Ada masalah dari teman dekat, ada kendala. Nah, jadi hal seperti itu sebenarnya bukan menjadi sebuah menjadi sebuah halangan atau kendala buat kita, tapi jadi sebuah tantangan.